Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita mau belajar tentang mata pelajaran mana nih? Matematika. Materinya adalah mengenal alat ukur panjang dan satuan panjang. Apa ini Bu Ega? Panjang-panjang. Oke. Nih, Baya kasih dulu ada penggaris, ada meteran, ada stopwatch, benar ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita bahas ini dulu yang pertama. Pengertian alat ukur. Oke, alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda. Jadi adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda. Namanya alat ukur. Alat ukur itu ada dua nih, ada alat ukur yang tidak baku. Teman-teman belajar ini di kelas 1. Yang pertama itu jengkal tangan, depak, dan langkah. Ini dia gambarnya, juga yang terakhir ada tali. Nah, ini dia. Kalau jengkal tangan, teman-teman itu kan jari tangannya dibuka lebar seperti ini. Kemudian kalau depak itu dua tangan kita rentangkan. Nah, itu namanya depak. Yang ketiga itu ada langkah. Jadi alat ukurnya langkah, berapa langkah sih dari pintu kelas Imam Bukhari sampai ke kamar mandi. Nah, bisa tuh diukur pakai langkah teman-teman kalau sedang berjalan. Dan yang terakhir itu ada tali. Berapa panjangnya papan tulis sih? Yuk kita ukur pakai tali yuk. Panjangnya segimana? Nah, bisa seperti itu ya. Ini adalah alat ukur yang tidak baku. Dan yang kedua adalah ada yang namanya alat ukur baku. Yaitu yang pertama penggaris, kemudian ada meteran, kita juga punya yang namanya jangka sorong, dan ada stopwatch. Ini sebagai ilmu pengetahuan buat teman-teman ya. Jadi banyak banget tuh alat ukur itu. Nih, penggaris teman-teman pasti punya di rumah. Yang kedua itu meteran. Teman-teman pernah lihat itu nggak sih bapak kuli bangunan? Kalau aku bilangnya kuli ya kalau orang Sunda. Yang bikin rumah itu mereka pasti pakai ini nih, meteran. Nah, di meteran tuh ada dua. Kalau yang ini biasanya kita pakai meteran buat ngebangun atau memotong benda yang besar-besar. Kalau yang ini meterannya biasanya meteran buat bikin baju. Biasanya dipakai oleh penjahit. Terus ini yang ketiga namanya jangka sorong. Jangka sorong itu biasanya alat ukur yang digunakan untuk benda-benda yang bulat. Kayak ini nih, kita misalnya mau mengukur kelereng atau bawang merah, jadi dicapit di sini nih bendanya itu tuh. Dan yang terakhir kita juga punya stopwatch. Teman-teman kalau olahraga sama Bu Sonia atau Pak Dani itu pasti biasanya guru olahraga itu bawa yang namanya stopwatch. Oke lanjut. Nama alat ukur panjang ya. Hari ini kita mau belajar juga nama alat ukur panjang di buku tema 2E ini. Yang pertama adalah namanya penggaris. Biasanya mengukur panjang atau garis benda-benda pada bidang datar. Misalnya teman-teman mengukur buku tulis, ya. Jadi bidangnya itu harus datar. Yang kedua itu ada yang namanya meteran bahan. Kalau meteran bahan itu teman-teman menggunakannya untuk mengukur panjang bahan atau bahan itu maksudnya kain ya. Dan panjang tubuh seorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Ada yang pernah ngejahit baju nggak? Di ini dulu ya, diukur dulu ya tangannya ya, lingkar badannya ya, nah, kayak gitu. Yang ketiga ini namanya meteran roll kecil atau besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa atau lokasi. Misalnya kita mau ngebangun rumah, terus ada juga kita diukur dulu panjang tanahnya, ya itu pakai meteran roll yang besar. Itu. Kita belajar sedikit dulu nih, Bu Ega kasih apa spoiler kali ya kalau di bioskop mah bilangnya. Hasil pengukuran panjang ternyata dinyatakan dalam satuan meter, disingkat M, meter, disingkat M, sentimeter, disingkat cm, sentimeter, disingkat cm. Jadi kita hari ini di kelas 2 ini hanya belajar dua nama satuan panjang, yaitu meter dan sentimeter. Meter disingkat M, sentimeter disingkat cm. Alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran itu akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda.
alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda ya. Mau teman-teman, mau Bu Ega yang ngukur, kalau pakai alat ukurnya sama, hasilnya insya Allah juga pasti sama. Nih, Bu Ega mengukur pensil. Panjang pensil diukur dengan menggunakan penggaris, satuannya cm. Kalau kita misalnya mau mengukur kain, kita menggunakan meteran pita yang kayak tadi ya, lentur terus bisa digulung gitu. Panjang bahan diukur dengan meteran pita. Satuannya itu bisa meter dan sentimeter. Teman-teman pernah ngantar ibu nggak beli kain ke toko kain? Mau kain iya pak, seberapa meter bu? Nah bisa gitu ya. Bahasanya ada seperti itu. Yang ketiga kita juga punya ini meteran roll yang besar. Panjang tanahnya diukur dengan meteran gulung besar. Satuannya meter sayang ya. Jadi kita lihat dulu bendanya apa yang diukurnya, maka satuannya itu meter apa sentimeter. Kayak gitu. Contoh pengukuran pensil. Nih Bu Ega mau mengukur pensil. Langkah yang pertama nih. Letakkan ujung pensil di ujung penggaris nih. Penghapusnya bagian ujung kita sesuaikan banget dengan 0. Kita mulai dari 0 ya sayang. Dengan ujung awal pensil, kemudian kita simpan dulu pensilnya di atas meja, penggarisnya, kemudian pensilnya di atas penggaris seperti ini. Kita sesuaikan yang paling ujung dengan 0 dan yang paling depan ini ujung pensilnya akan menunjukkan angka berapa panjangnya pensil ini. Baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil. Yes, correctly. Di sini ya. Ternyata ini adalah panjangnya 17 cm, teman-teman. Bu, ini mah nggak pas 17 atau misalnya 16 lebih di sini nggak apa-apa. Kita cari bilangan yang mendekatinya. Misalnya 16,5, tapi itu mau mendekati 17, kita tuliskannya 17 aja ya. Nanti teman-teman akan lebih detailnya di kelas atas. Sudah deh. Tugas di buku tema 2E-nya Bu Ega akan share ya. Ini tugasnya, maaf, soalnya ini tugas yang tahun lalu. Takutnya nggak sama halamannya, belum aku edit. Terima kasih loh sudah menyaksikan hari ini. Ingat, ada 2 satuan panjang, meter dan sentimeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.